bergerak untuk lingkungan sekolah maupun lingkungan Kota Madiun. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai acara ini mohon perkenankan saya buka dengan sebuah pantun. Bunga melati, bunga dahlia, begitu cantik, warnanya merah marun. Mari kita ikuti berbagi praktik nyata agar berdampak positif bagi pendidikan Kota Madiun. Siang-siang minum es kelapa, kelapa tua banyak santannya. Agar kita mengikuti dengan bahagia, mari kita mulai dengan senyum dan sapa. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Baik ya, alhamdulillah, semoga bahagia dan bahagia ya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan kita yaitu talkshow kelas berbagi dengan 3 narasumber yang merupakan perwakilan dari 60 CGP dan tidak semuanya mungkin kami tampilkan gitu ya. Jadi 3 perwakilan dari CGP yang nantinya akan berbagi praktek baik yang sudah dilaksanakan dalam aksi nyata mulai dari modul 1, 1.1 sampai 3.3 diambil satu yang terbaik seperti itu Bapak Ibu. Izinkan saya sekitar 60 menit ke depan Frida Dwi Rahmawati untuk memandu acara ini dan didampingi rekan kami Ibu Novi Ayunipias sebagai notulen. Silakan Ibu Novi berdiri, dan juga Ibu Widya Rindu selaku timekeeper. Silakan berdiri Bu Novi. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita sambut ketiga narasumber hebat kita yang akan melaksanakan kelas berbagi. Yang pertama adalah Ibu Yudanti, SSI GR. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Yudanti. Beliau adalah guru dari SMKN 3 Madiun. Selanjutnya adalah Ibu Retno Palupi, SSMPD. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Retno. Oke, terima kasih. Beliau adalah guru dari SMAS Santo Bonaventura. Dan yang ketiga adalah Ibu Dinar Ekawati, SPD MPD. Tepuk tangan untuk Ibu Dinar. Baik, terima kasih Ibu. Silakan duduk. Bapak Ibu undangan yang kami hormati dan juga rekan-rekan calon guru penggerak dan juga Bapak Ibu fasilitator yang luar biasa. Dan kegiatan talkshow kelas berbagi ini nanti kita ada 3 arah, yaitu saya selaku moderator, kemudian ketiga narasumber dan juga dari panjenengan semua nanti bisa memberikan umpan balik untuk perbaikan program aksi nyata yang telah dilaksanakan oleh rekan-rekan CGP. Dengan sesi 3 sesi, yang pertama adalah penjelasan nanti dari para narasumber, kemudian nanti ada pemberian umpan balik dari para undangan, dan yang ketiga adalah evaluasi dari ketiga narasumber yang di belakang sudah ada poster, dan nanti harapannya Bapak Ibu memberikan evaluasi berupa apresiasi sticky note yang nanti sudah disediakan oleh panitia. Baiklah Bapak Ibu, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mari kita perkenalan dulu dengan ketiga narasumber hebat kita. Monggo Bu, silakan mulai dari Bu Danti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati. Nama saya Yudanti SSIGR. Saya berasal dari SMK Negeri 3 Madiun. Lahir di Madiun, jadi orang asli Madiun. Tanggal 14 Juli 1981. Saya dibesarkan di Madiun juga. Kemudian tahun 2000 saya merantau di Jogja, kuliah di Universitas Gadjah Mada, jurusan Kimia Sains. Selanjutnya saya bekerja bersama tim dosen saya dan kami mengembangkan pengolahan kelapa terpadu bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan seluruh Indonesia, dan saya diamanahi menjadi trainer pengolahan kelapa terpadu, khususnya produk-produk sabun beserta turunannya. Seperti itu. Wah, luar biasa Bu Danti. Baik, selanjutnya silakan Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Retno Panudi SSMPD. Saya guru di SMA 1 Bonaventura Madiun, mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Riwayat pendidikan saya S1 dari Universitas Widya Mandala Madiun, jurusan sastra Inggris. Kemudian diploma saya di Angeles University Foundation Philippines dengan jurusan Diploma of English Language Teaching. Kemudian untuk S2 saya dari Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Kali ini saya mewakili teman-teman yang Bu Frida. Jadi kebetulan saya penulis pemula. Buku saya baru 9 Bapak Ibu. Jadi saya merasa masih kurang pengalaman, tapi ini saya berusaha membuat rancangan program itu suatu program literasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wah, luar biasa ya narasumber ketiga kita. Tiga-tiganya itu hebat ya pastinya. Moga terakhir, Bu Dina, silakan memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Frida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Dinar Ekawati, SPD MPD. Saya lahir di Magetan 15 Desember 1984. Pendidikan saya tempuh di S1 di Universitas Negeri Malang, kemudian S2-nya di Universitas Lampung Mangkurat, yang ceritanya panjang sekali sampai saya harus ke sana gitu. Cukup bangga juga bisa diterima di sana dengan penuh perjuangan, karena sebelumnya 4 tahun belajar magister di Universitas Negeri Malang, tapi Allah berkehendak lain karena diterima PNS di Banjarmasin, jadi harus meneruskan studi magister di Banjarmasin. Seperti itu. Kemudian alhamdulillah pernah bekerja di SMA Negeri 2 Malang, kemudian PNS selama 6 tahun di Banjarmasin, lalu kembali mengikuti suami di Madiun, akhirnya ketemu di SMP Negeri 4 Madiun. Begitu Bu Frida. Terima kasih Bu Danti, Bu Retna, dan Bu Dinar. Bapak Ibu telah memperkenalkan diri, dan juga di belakangnya tadi sudah ada guru-guru kita yang luar biasa ya. Jadi memang Bapak Ibu guru CGP kita itu hebat-hebat semuanya gitu ya. Luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk teman-teman kita. Nah, ibu-ibu yang hebat. Nah, ini karena kita kegiatannya adalah berbagi praktek baik dan semuanya sudah melaksanakan aksi nyata ya Bu ya pastinya. Dan tentu di sini panjenengan bertiga sudah melaksanakan program yang berdampak bagi siswa. Nah, silakan kita sepil dulu. Nah, nama kegiatannya apa? Nah, kalau ada akronimnya apa? Biasanya ibu guru itu keren-keren gitu ya akronimnya, sehingga melekat di pikiran otak kita. Apa
keren ya, kok keren sekali. Ya, silakan mulai dari Bu Danti. Terima kasih Bu Frida. Sebelum saya memaparkan tentang program saya pengen pantun Bu Frida. Oke. Berwisata ke Sungai Berantas, agarlah semua penatku terbebas. Sumber daya alam selalu terbatas, namun kreativitas tidak kenal batas. Terima kasih. Program yang saya angkat di SMK Negeri 3 Madiun bernama Paman Lijasa. Sebenarnya ini kepanjangan dan pemanfaatan limbah instan yang ada di SMK 3 Madiun yang saya gunakan untuk scrub alami sabun. Seperti itu Bu. Latar belakangnya ya. Nanti dulu Bu ya, sabar dulu. Kita spill dulu ya. Ya teman-teman juga, wah apa ya ini maksudnya gitu ya Bu ya. Iya, terima kasih. Baik, jadi Bu Danti mengambil judul Paman Lijasa pemanfaatan limbah gitu ya. Instan jahe. Nah ini kamu nanti komunitas praktis yang terkait dengan lingkungan hidup. Nah ini nanti mungkin ada masukan-masukan ya terkait dengan kegiatan ini supaya nanti meningkat. Siap. Baik, langsung saja yang kedua Ibu Retno, mau di-spill kegiatannya apa ini yang sudah dilaksanakan di sekolah? Baik, mohon izin untuk program yang saya rancang, namanya judulnya adalah Sambal Teri Medan. Wow, menarik ini. Monggo Bu. Jangan pede dulu kalau ini sambal ya. Ini Sudah saya bayangannya nanti terus pedes gitu ya. Enggak, tapi Sambal Teri Medan adalah akronim dari Siswa Mandiri Belajar Literasi yang Merdeka dan Menyenangkan. Jadi sesuai dengan istilahnya potensi saya yang menulis tadi, yang saya salurkan pada rancangan program yang saya ini canangkan ini. Makasih Bu Frida. Iya, terima kasih Bu Retno, luar biasa. Itu terkait dengan literasi. Kami mohon juga nanti komunitas dari literasi yang luar biasa di sini bisa memberikan masukan-masukan atau umpan balik kepada Bu Retno gitu ya Bu Retno ya. Monggo yang terakhir adalah Bu Dinar. Terima kasih Bu Frida, intinya gantian. Program saya Gen ke Hatimu gitu. Jadi Gen ke Hati itu singkatan dari atau akronim dari Green Entrepreneur Keanekaragaman Hayati. Stempanya itu SMP Negeri 4 Madiun. Jadi kami sangat cinta sekali dengan sekolah kami. Untuk itu kami mengangkat aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kami untuk kami jadikan program sekolah. Seperti itu Bu Frida. Untuk spillnya sedikit dulu, nanti kita akan lihat video setelah ini. Siap Bu Dinar, luar biasa. Menarik Bapak Ibu. Iya, mau tahu atau mau tahu? Iya, mau tahu ya. Tentunya di sini ada entrepreneur dan kami juga mengundang dari komunitas praktisi dari UMKM juga. Nanti mungkin bisa memberikan masukan terkait entrepreneur di sekolah itu seperti apa ya yang efektif itu seperti itu ya. Terima kasih sudah men-spill-spillnya gitu ya. Nanti tentunya Bapak Ibu undangan juga pengen tahu lebih lanjut. Nah sekarang dari program yang telah dilaksanakan tadi Bu Danti, tujuan latar belakangnya apa? Mohon nanti dijelaskan secara singkat terkait dengan tujuan mohon maaf latar belakang dari kegiatan ini. Silakan Bu. Oke, baik, terima kasih. Ini akan menyampaikan latar belakang dari program Paman Lijasa. Begini, Ibu Bapak yang terhormat, SMK Negeri 3 Madiun merupakan SMK pusat keunggulan dan SMK Negeri 3 Madiun juga mempunyai teaching factor, di mana salah satu produknya adalah instan jahe. Nah, di situ terdapat limbah dari pembuatan instan jahe. Saya tergelitik untuk mengolahnya bersama siswa-siswi saya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Limbah tersebut kami manfaatkan sebagai scrub alami. Jadi sabun selain untuk badan, juga selain membersihkan daki-dakinya, ada scrub alami. Karena kadang kulit itu kalau pakai
jahe merupakan tanaman asli Indonesia, termasuk jenis toga ya, tanaman obat. Kenapa tidak limbahnya kita jadikan sebagai produk yang mempunyai nilai jual, sehingga siswa-siswi SMK Negeri 3 Madiun khususnya setelah lulus mempunyai skill untuk berwirausaha. Jadi tidak senantiasa bekerja, tapi juga mempunyai skill wirausaha. Seperti itu, Bu Frida. Luar biasa, Bunda Tita ini memanfaatkan Iya, gitu ya. betul. Jahe itu sudah bermanfaat sekali loh, tetapi ampasnya, limbahnya masih bisa dimanfaatkan. Coba dong, kami ingin tahu apakah ada Bapak Kepala Sekolah dari SMK 3? Baru saja Bapak ada. Oh iya, terima kasih. Ya, tidak apa-apa Bu. Maksud di sini adalah semuanya sudah dipraktekkan dan insya Allah sudah berdampak untuk putra putri di sekolah. Ya, luar biasa. Untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah mendukung semua program dari teman-teman CGP, beri tepuk tangan dong. Oh, CGP-nya mana dong? Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya Bu Retno. Nah, Bu Retno, ini sambal teri Medan. Apa latar belakangnya sehingga muncul program ini? Jadi latar belakang awalnya saya kenapa memilih program ini, salah satunya adalah saya melihat rapor pendidikan. Nah, di situ kebetulan tahun 2023 itu rapor pendidikan kami di bidang literasi itu kurang memuaskan gitu ya. Terus kemudian di tahun 2024 itu saya melihat ternyata itu sudah bagus, sudah ada peningkatan. Nah, saya inginnya nanti semakin ke depan tidak turun gitu ya, jadi meningkat terus dan seterusnya. Kemudian saya juga melihat anak-anak yang sering menggunakan gadget, ya mereka istilahnya males disuruh membaca, walaupun di tempat kami di SMA 1 Bonaventura itu setiap hari literasinya adalah membaca. Ya mungkin ada beberapa anak yang bosan atau bagaimana, akhirnya mereka mencuri-curi gitu ya main gadgetnya. Nah kemudian saya berpikir, kenapa kita tidak berpikir berbasis aset? Ini modul keberapa Budina? Berpikir berbasis aset. Kenapa saya tidak memanfaatkan anak-anak yang suka main gadget ini? Saya arahkan untuk literasi digital. Kemudian yang suka menggambar saya wadahi juga, yang suka menulis juga saya wadahi. Jadi saya memilih mungkin literasi menulis dan literasi digital yang akan ke depan. Jadi ini mau saya tunjukkan ininya nanti aja ya hasilnya, di keep dulu ya. Jadi ada anak-anak di SMA kami itu beberapa orang ada yang suka menggambar Bapak Ibu, tapi tidak suka nulis. Kebalikannya juga ada, suka nulis tapi tidak bisa menggambar. Nah maka saya mencanangkan itu salah satunya. Terus kemudian jadi bakat-bakat tadi ditampung. Yang terakhir, kalau bakat-bakat ini sudah ditampung, akhirnya mereka akan menjadi seorang pemimpin gitu ya. Harapan kita adalah pemimpin yang tentu saja masuk yang profil pelajar Pancasila itu. Itu latar belakang kenapa saya memilih sambal teri Medan. Terima kasih. Luar biasa, meningkatkan literasi untuk dengan mengakomodir tadi ya minatnya anak-anak. Ada yang menulis tapi tidak suka menggambar, ada yang menggambar tidak menulis, jadi dikolaborasikan seperti ya. Luar biasa. Nah, lanjut Bu Dinda. Tadi kegiatannya adalah Gen Green Entrepreneur keanekaragaman Damayati Bu Frida. Yang melatar belakangi adalah kalau kita belajar modul pertama Bu Frida 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, ada satu filosofi beliau yaitu pembelajaran yang bermakna itu salah satunya adalah pembelajaran langsung yang anak-anak terjun, berproses sampai ke hasilnya. Nah itu lebih mengena, lebih hakiki berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Lalu dari situ saya mencoba untuk jadi anak-anak harus belajar langsung nih. Terus kemudian kami belajar lagi tentang aset atau kekuatan di SMP Negeri 4 Madiun itu. Bu Frida itu adalah alhamdulillah adalah salah satu sekolah SMP yang paling luas Bu Frida di Kota Madiun.
dengan jumlah keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, melimpah ruah, saking luasnya, saking kami juga nggak tahu ini lahan digunakan untuk apa lagi, seperti itu. Yang Bapak Kepala Sekolahnya. Oh, Mas Adi. Terima kasih. Lalu akhirnya kami bersama tim inovasi sekolah merencanakan bagaimana jika filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita gabung dengan aset kekuatan yang ada di sekolah, yaitu tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, untuk dapat membuat program yang berpihak pada anak, yang berdampak pada anak. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kepemimpinan murid. Jadi anak-anak langsung terlibat langsung dari mulai perencanaan, dari mulai produksi, lalu sampai pengemasan, sampai ke nilai jualnya seperti apa. Akhirnya saya berharap juga program ini akan terus kita laksanakan setiap tahunnya, karena saya melihatnya juga dampaknya sangat positif. Karena tidak hanya melibatkan murid, Bu Frida, kami melibatkan UMKM Kota Madiun, melibatkan seluruh wali murid, melibatkan banyak yang kami libatkan dalam program ini. Begitu, Bu Frida. Wah, luar biasa ya. Jadi memang kalau diambil benang merahnya gitu ya, ketiga dari narasumber ini semuanya memang melibatkan aset gitu ya, untuk menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana pengalaman bermakna itu dimulai dari pembelajaran secara langsung seperti itu Bapak Ibu. Karena memang asetnya masing-masing beda ya. Asetnya tadi Bu Danti memang guru yang luar biasa terkait dengan pemanfaatan terkait dengan kimia gitu ya. Apalagi limbah yang sudah kita sering gunakan, jahe itu kan yang sudah biasa kita lihat sehari-hari, ternyata bisa dimanfaatkan gitu ya. Dengan Bu Retno yang asetnya sendiri, Bu Retno adalah seorang penulis gitu ya. Jadi tidak hanya Bu Retno saja yang pandai literasi, ternyata ditularkan juga kepada putra-putrinya dengan memanfaatkan juga dukungan dari kepala sekolah, kemudian juga bakat minatnya anak-anak luar biasa. Dan Bu Dina juga wow, bisa merangkul semua elemen untuk melaksanakan program ini. Nah Bu, sekarang coba di-spill dong secara singkat gitu ya, langkah-langkahnya seperti apa sehingga tadi untuk paman ijazah itu langsung bisa diterapkan, kemudian ada produknya. Oke, terima kasih Bu Frida. Begini, pertama tentu saja saya melibatkan siswa-siswi kita, siswa-siswi SMK Negeri 3 Madiun ya. Kami kan ada 7 jurusan, ada kimia analis, kimia TPMDP, kimia pemboran, kemudian ada analisa pengolahan hasil pertanian, pengawasan mutu hasil pertanian, dan yang saya libatkan secara langsung adalah yang berkaitan dengan proses produksi, yaitu kimia industri dan kimia analis. Karena pasti Bapak Ibu hadirin di sini emang apa khasiatnya? Sudah dianalisis belum? Pasti seperti itu. Nah, maka dari itu siswa juga dilibatkan. Siswa juga mendapatkan pelajaran tentang analisa bahan organik, analisa bahan anorganik. Jadi kalau ada produk, misalnya saya seperti spesifik ke sabun ya Bu, karena memang sabun, berarti nanti analisa bilangan penyabunannya, analisa pH-nya, analisa uji klinisnya. Nah, seperti itu. Jadi kita diskusi dengan anak-anak, kita masuk dalam pembelajaran, karena program Paman Wijasa masuk dalam kokurikuler. Jadi masuk dalam pembelajaran, terutama pembelajaran PIK, proses industri kimia, sama pembelajaran kimia analis. Nah, dilibatkan. Setelah itu anak-anak terserah ya, memilih serbuknya dari limbah itu mau berapa persen, pengen kehalusannya seperti apa. Kan ada yang serbuknya banyak sehingga agak kasar, kalau halus ya spill gitu ya, lembut gitu. Nah, kemudian formulanya tetap masih dengan dari saya ya, karena memang formula saya itu uji klinisnya sudah lama, berpuluh-puluh tahun. Dari 2005 itu formula sudah tercipta ketika saya menjadi trainer pengolahan kelapa terpadu, dan sudah kemana-mana waktu saya jadi trainer pengolahan kelapa terpadu di Singkawang di Kalimantan, itu bekerja sama dengan dinas perkebunan waktu itu. Sabunnya sudah oke formulanya, jadi uji klinisnya sudah oke. Nah, kemudian anak-anak juga dilibatkan dalam packaging. Nah, saya terserah anak-anak mau
packagingnya seperti apa, kalian boleh berkreasi. Kemudian kalau anak-anak sudah dikasih pilihan, sudah didengarkan idenya, maka mereka merasa, oh program ini adalah milik kita bersama, mari kita lestarikan, seperti itu Bu Frida. Nah, program yang nanti kalau lulus spek dari saya terutama itu masuk di unit produk jasa kami atau koperasi lah istilahnya. Kalau di kami adalah OPJ. Nah, itu nanti akan dibeli oleh kita warga SMK Negeri 3 Madiun. Jadi produknya dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Seperti itu Bu Frida. Wah, luar biasa ya. Jadi memang program ini itu bukan program yang terpisah karena ada PGP, tidak ya Bu ya? Tidak. Ternyata ini adalah masuk di dalam pembelajaran dan ini adalah produk nyatanya gitu ya. Luar biasa. Tidak ecek-ecek, ternyata ada uji. Dan yang mungkin kita Bapak Ibu ya secara ilmunya memang kita semua tidak tahu ada uji klinis apa. Ternyata memang itu semuanya sudah masuk dalam pembelajarannya. Teknologi Ada kimia analis, kemudian ada kimia industri. Ya, luar biasa. Jadi memang programnya keren gitu ya. Ya, terima kasih Bu Danti atas penjelasannya. Yuk lanjut, monggo Bu Retno. Bagaimana langkah-langkahnya secara singkat, padat dan jelas terkait dengan program ini dilaksanakan di sekolah? Monggo. Siap. Jadi untuk Sambal Teri Medan itu rancangannya memang kulikuler, masuknya ke hari Jumat 30 menit pertama. Jadi SMA Bunda itu awalnya kan literasinya membaca dari Senin sampai Jumat ya. Jadi kecuali kalau ada upacara mungkin ada literasi. Nah, kemudian saya berpikir bagaimana kalau hari Jumat itu dibuat yang Sambal Teri Medan ini gitu. Kemudian anak-anak saya ajak untuk awalnya kita sosialisasi bagaimana cara membuat cerpen, kemudian cara membuat cergam, sampai saya istilahnya ini proses ISBN seperti ini, terus saya iming-imingi royalti dan sebagainya itu. Jadi agar anak-anak itu tertarik. Tidak hanya itu, terus saya bilang begini, nah kalau ilustrasinya begini, ibu kita Kartini kalian kenal enggak? Kenal Bu, siapa? Itu pahlawan emansipasi wanita gitu. Kalian kenal langsung enggak? Tidak Bu Retno. Kenalnya dari mana? Dari bukunya. Judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Terus saya memotivasi, saya bilang, nah kalau kalian dengan Ibu Kartini saja tidak kenal, tapi kenal dari bukunya, alangkah baiknya kalian juga nyontoh seperti itu. Dari kalian mungkin tidak dikenal, mungkin generasi yang akan datang, tapi karya-karyamu yang akan dikenal gitu ya. Ini saya contohkan gitu, saya ambil buku saya, nama Bu Retno di sini loh, saya bilang gitu. Kan itu suatu hal yang menurut saya kalau mungkin tidak menghasilkan cuan menurut saya, tapi paling tidak kita membanggakan kita ya sebagai seorang pendidik dan anak-anak, paling tidak bahwa ini loh ibumu, ini loh gurumu sudah menghasilkan karya. Itu menurut saya seperti itu. Jadi awalnya saya buat sosialisasi, kemudian saya ajak mereka menulis. Memang tidak instan jadi, butuh waktu. Dan saya menargetkan 3 bulan paling tidak anak-anak sudah memiliki satu karya. Mereka yang literasi akan membuat vlog dan sejenisnya. Tujuannya adalah untuk menangkal vlog-vlog yang menurut saya tidak jelas kontennya. Jadi kita berusaha membuat konten-konten yang istilahnya positif ya, untuk menangkal hal-hal yang negatif. Kemudian untuk yang menulis itu saya targetkan paling tidak kalau Anda ingin membuat cergam 3 bulan cukup. Dan ini sudah ada 1, 2 bahkan ini ya. Cuma ini yang satu sudah lulus, yang satu anaknya masih di kelas 12 sekarang. Nah ini kebetulan di awal saya masuk guru penggerak itu saya sudah punya seliling-seliling, nanti kamu disuruh dulu membuat program kegiatan. Nah akhirnya anaknya saya ajak kerjasama ini, terus saya masukkan penerbit.
ketika loka ketiga kalau nggak salah itu ISBN keluar, gitu ya, luar biasa menurut saya. Terima kasih, itu Bu Frida. Wah, luar biasa. Jadi guru memberikan keteladanan, ini yang kita garis bawahi ya Bu. Jadi ini loh karya ibu gitu ya. Jadi anak-anak terinspirasi juga gitu ya. Ternyata bisa loh ya menulis itu, dan tulisan itu bisa menjadi ini ya, kalau ibaratnya nanti bisa menjadi ladang pahala juga, insya Allah kalau bermanfaat bagi orang lain yang seperti itu. Baik, langsung Bu Dina, secara singkat bagaimana sih langkah-langkahnya untuk pelaksanaan kegiatan ini? Sepertinya biar lebih menarik, kita tampilkan video boleh Bu Frida? Ya silakan Bu. Supaya melihat ke depan, saya yang lebih tonton. Oke. Agak beradaptasi. Ini adalah pelaksanaan mulai dari awal ya Bu ya? Iya, ini saya buatkan video langkah-langkah dari awal program ini berjalan. Ya namanya memang sebuah program itu memang butuh proses. Betul, betul Bu. Tidak mungkin instan gitu ya? Iya, betul. Oke, kita sambil lihat. Karena memang di sini tidak satu produk saja ya Bu. Betul. Ini sambil melihat video bisa juga menikmati produknya, begitu Bu Frida? Nanti kita spill bareng-bareng produknya. Oh, ya. Ya. Oke. Ini sekolah kami Bapak Ibu SMP Negeri 4 Madiun tercinta. Ini saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan hari ini juga hadir mendukung. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak-bapak Kepala Sekolah. Ya, selanjutnya kami akan berdiskusi dengan tim inovasi sekolah, dengan tim kami. Ini adalah wali kelas semuanya lalu menentukan tim pelaksana. Nah, ini yang saya bilang tadi melibatkan UMKM Kota Madiun. Nah, ini kami berkoordinasi dengan UMKM Kota Madiun untuk proses produksinya nanti. Nah, kami juga mendampingi anak-anak kami untuk merancang usahanya bagaimana. Nah, ini per kelompok mereka merancang usahanya dan saya waktu masih dulu. Nah, ini adalah mulai proses produksi Bapak Ibu membuat brownies. Nah, ini semuanya ini adalah hasil dari keanekaragaman hayati yang ada di SMP Negeri 4 Madiun. Ini membuat nugget ikan, kue kering. Prosesnya terus kami dampingi Bapak Ibu. Ini membuat pisang sum-sum itu. Nah, setelah proses produksi selesai, maka kami membuat standnya. Dan juga anak-anak sendiri yang merancang bagaimana stand yang mereka inginkan. Ini adalah pelaksanaan. Jadi ini dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi ini anak-anak semuanya menikmati hasil kerja keras mereka. Nah, ini produknya saya bawa adalah keanekaragaman hayati lidah buaya. Ada ini nanti kita nikmati bersama. Saya bawa. Lalu kami juga dinaungi oleh Trembesi Emas yang juga menjadi produk unggulan kami. Nah, ini adalah ibu pengawas kami, Ibu Dari dan Ibu Rini beserta Bapak Kepala Sekolah. Ya, ini ada cincau, ada trembesi, ada
Ibu. Lalu ada kita mempunyai kolam ikan yang juga kita manfaatkan bersama. Ada panggilan juga. Oke, sedikit seperti itu. Nah, ini ada testimoni dari Assalamualaikum Ibu. Dari paguyuban kelas berapa Bu? Seperti itu produk unggulan hari ini yang dibawa apa Ibu? Ada dari Bacol Kelot, ada teh, nugget, Ya, baik, terima kasih. Ini tadi pemaparan dari Bu Dinar yang luar biasa ya. Dan ketiga, programnya itu memang luar biasa. Jadi berdampak semuanya ya. Kelihatan bahwa memang benar-benar program ini dirancang secara matang dengan kolaborasi berbagai aktor yang ada di sekolah. Dan terutama yang paling penting adalah melibatkan siswa karena berdampak bagi siswa. Nah, luar biasa. Mari dong kita spill, kita angkat untuk produknya bersama-sama, Bapak Ibu. Monggo, mulai dari Bu Danti. Iya, monggo. Sambil membagikan, kami buka termin pertama untuk penanya. Monggo, Bapak Ibu kami mohon untuk memberikan umpan balik berupa pertanyaan boleh, berupa masukan. Oke, siap. Terima kasih Pak Indra. Monggo. Pak Indra, setelah itu ibunya sini. Iya, siap. Terima kasih. Saya sebenarnya langsung saja, nama saya Jadudi. Saya penggiat lingkungan hidup. Agak salah. Ya, penggiat lingkungan hidup di Kota Madiun. Dan saya hari ini sangat senang menghargai acara ini. Tapi saya pembicara satu dan yang kedua, saya terganggu dengan gaya seorang guru penggerak yang digerakkan mulutnya yang di belakang. Apalagi fasilitator di depan masa nggak dengar, itu didiamkan. Ini saya kritis, ya. Saya kritis ini sebenarnya bukan gambaran seorang guru penggerak, ya. Jujur saja, guru penggerak kita itu datang semua datang sini itu menghargai acara ini. Di belakang ramai sekali dan fasilitator di depan masa nggak dengar ada yang ramai dan diam saja. Ini saya kritis yang pertama. Saya jujur, saya menghargai, ya. Sama-sama saya juga aktif di dunia pendidikan. Lalu yang kedua, saya sangat senang dengan Bu Yuda dan Bu Dinar. Yang paling penting Bapak Ibu, Bu Yuda tadi Bu Yuda tadi memang menyampaikan pada Jaya, dan saya kebetulan 13 tahun mendampingi kegiatan Adiwiyata, ya, dan itu salah satu yang saya ajarkan dalam bentuk inovasi, ya, banyak inovasi. Cuman pendekatannya kalau itu menggunakan pendekatan pada aspek lingkungan hidup, yang artinya dampak-dampak dari perilaku manusia, mungkin dari sampah, memang itu sampah, ya. Tapi kalau bisa ada sampah-sampah lain akan lebih bagus. Yang kedua, kalau Bu Yuta itu menyampaikan, bayangkan sekarang yang hadir di sini, kira-kira apakah semua suka jamu? Anak muda banyak yang kita suka jamu. Tantangannya Bu Yuda adalah memperkenalkan jamu toga dalam bentuk untuk anak kecil seperti mungkin puding, kurkuma. Ini sangat bagus. Bahkan saya ajarkan melalui yang namanya di dinas kesehatan asuhan toga. Ya, ini yang sangat penting. Saya mudah-mudahan ini bisa dilanjut, dikembangkan lagi. Ini sangat berat, ya. Terima kasih Pak Indra. Lalu yang kedua, ini sangat bagus, ya, karena memang kebetulan, ini hanya kebetulan, Bu Dinar ini sudah saya kenal. Waktu saya mengajarkan dia pada dia, ini termasuk orang yang sangat aktif. Mudah-mudahan sukses, ya. Dan saya sering katakan sekolah ini kelemahannya sampai saat ini adalah banyak sekolah yang tidak mampu membranding sekolahnya. Ini diakui saja, dunia pendidikan tantangan, ya, membranding sekolah, school branding ini sangat pegang peran. Contoh saja, 4 tahun yang lalu kalau Bu Dinar ingat,
Saya bilang apa? Setiap adiwiyata jangan sok mesti menyuruh siswa membawa tanaman ke rumah. Ini budaya yang jelek. Seharusnya dibalik. Karena Bu Tina tadi ngomong karena sekolahnya sangat luas, kenapa tidak dimanfaatkan untuk membranding sekolahan, yaitu apa? Membuat bibit tanaman, berikanlah kepada para penjemput orang tua, silahkan ambil. Jadi apa? Ini sebagai bukti pembelajaran langsung oleh sekolah kepada siswa. Jangan dibolak-balik. Jangan dengan ini bisa berhasil. Ini loh sekolahku. Ini brandingnya sangat bagus, ya. Oleh karena itu, saya yakin kemarin saya ajarkan seperti termasuk apa tuh? Ingat, mikro. Nah, seperti itu. Banyak yang saya ajarkan di sekolah-sekolah sampai hari ini. Cuman sayangnya, saya mengkritisi berbeda. Ya, semua ini saya kira saya dengan judul adanya namanya jargonnya, motonya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ini dalam maknanya sakral. Tapi saya pengalaman saya menghadapi narasumber di beberapa kota, ternyata gambaran ini tidak seperti layaknya guru penggerak. Ternyata mereka sebenarnya berkolaborasi, berbeda kemarin saya katakanlah kolaborasi. Ini mungkin alat-alat seperti tingkat. Bu, kata-kata ini tolong digel. Hari ini banyak menggunakan itu, Bu, seperti dikatakan oleh Pak Wali tadi, izin. Apa itu kok ini? Tak bilang Pak Ani. Sama saja dengan bendino kami ini jam 8 pada jam 7 jam 8 waya duduman pintar karo duduman panganan. Bahkan tinggalan zaman, Bu. Ya, saya harapkan Bapak Ibu sekalian, Bu Tina 2026 menyongsong perpanjangan adiwiyata, ya. Bu Frida stuck berjalan. Nah sekarang pertanyaan lagi, tolong dijawab. Strategi apa yang akan Anda pakai di dalam menggerakkan nantinya? Kalau diketahui, palingan bergerak, tapi di depan Anda adalah ada tembok bernyawa yang kadang-kadang sulit Anda tembus. Siapa? Kepala sekolah. Lo bener, pengen ngoyo-ngoyo, kowe iki sapa, kowe guru. Bener enggak? Ayo, tanya kepada semua guru penggerak, terdampar pada seorang kepala sekolah. Wah, membuat komitmen gampang, komit. Tapi Bu, untuk konsisten, untuk komit itu susah. Jadi makanya kata-kata saya, memulai itu lebih mudah. Untuk komitmen, untuk konsisten itu adalah sulit. Terima kasih, selamat berjuang. Terima kasih Pak Indra, luar biasa. Banyak masukan dari beliau yang diberikan kepada kita semua ya Bu ya. Tidak hanya untuk Bu Danti dan Bu Dina, tapi untuk kita semua ya. Tapi satu saja dari pertanyaan yang terakhir mohon dijawab antara Bu Danti atau Bu Dinar yang jawab, strategi apa? Kalau misalkan ada tantangan yang salah satunya adalah tantangan itu dari kepala sekolah ataupun aktor yang ada di sekolah, gitu saja ya. Monggo, silakan yang mau menjawab. Bu Danti, silakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak, dari Bapak siapa tadi? Bapak Indra. Oh ya. Terima kasih banyak Bapak Indra atas semua masukannya dan pertanyaannya, yaitu strategi apa yang akan kami lakukan agar program yang kami lakukan konsisten. Begitu ya Bapak. Baik. Alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Sunardi SPD MPD sangat mendukung untuk Bapak Ibu Guru meningkatkan kreativitas. Saya tadi Bapak ada acara di luar, jadi sebenarnya saya pengen mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau karena telah memberikan ruang, telah memberikan dukungan dan support kepada kami semua untuk senantiasa meningkatkan kreativitas kami Bapak. Dan di sekolah kami merupakan salah satu sekolah pusat keunggulan, sekolah teaching factory di mana ada pabrik di dalamnya dan salah satunya produk yang kami angkat tersebut. Dan Bapak dan saya membuat strategi bersama siswa-siswi dimasukkan dalam pembelajaran kami karena kami adalah guru produktif, guru kimia analis dan
bekerja sama atau berkolaborasi dengan guru kimia industri yang senantiasa mempunyai kreativitas inovasi yang tinggi, karena latar belakang dari kami adalah rata-rata seorang karyawan pabrik awalnya, begitu Bapak. Jadi kami masukkan dalam pembelajaran dan masuk dalam mata pelajaran di jurusan produktif. Kemudian produknya bila lulus kualifikasi dari kami akan masuk di UPJ atau unit produksi jasa atau biasa dikenal koperasi. Nah, Bapak Ibu yang pengajar PKWU setiap akhir semester itu memberi kesempatan kepada siswa-siswi untuk membeli produk. Jadi produk itu dinikmati bersama dari kita untuk kita dan oleh kita. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Indra dan juga Bu Danti sudah dijawab pertanyaan dari Pak Indra. Ya tentunya ini garis benang merahnya ya Bu ya. Jadi memang sebagus apapun program CKP, tanpa ada dukungan dari kepala sekolah tidak akan bisa berjalan. Tepuk tangan dong untuk kepala sekolah yang telah mendukung kegiatan rekan-rekan CGP sehingga bisa terlaksana dengan luar biasa. Selanjutnya penanya yang kedua, Ibu yang ada di belakang tadi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri dulu. Inggih monggo Bu, dari mana? Asmanipun sinten, kalian dari mana lembaganya? Oh iya. Nama saya Bu Nama saya Bu Ulfa. Saya Kepala Sekolah SD Islam Terlinas. Makasih dengan adanya acara ini kami merasa banyak inspirasi. Untuk ketiga narasumber ya. Saya tertarik dengan Bu Retno karena mau riak kok enggak patut. Kita sama-sama penulis Bu Retno. Kebetulan saya sudah punya 2 buku, tapi belum ke arah pendidikan isinya. Tapi bukan itu intinya dari pertanyaan saya Bu Retno. Alhamdulillah 6 tahun yang lalu murid kami kelas 1 itu sudah bisa membuat cerita pendek masing-masing. Hanya saja sampai saat ini Bu Retno kami itu masih kesulitan untuk mendapatkan ISBN. Nah mungkin nanti dari Bu Retno bisa memberikan informasi apalah gitu yang berguna yang bisa di-sharingkan kepada kami yang karyanya sudah ada di sekolahan, cuma karena terkendala ISBN itu kami belum bisa memflorkan kepada dunia yang luas. Manten Bu Retno. Dan kalau dulu anak-anak itu menulis secara manual, sekarang kami arahkan anak-anak kami untuk memakai aplikasi Canva membuat cerita. Tapi terkendalanya juga itu tadi untuk penerbitan ISBN buku tersebut. Sekiranya Bu Retno dapat memberikan informasi Mantan mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ulfa dari SD Udarinas yang terinspirasi ya dengan program-program yang sudah ibu-ibu sampaikan di depan gitu ya, terutama sesama penulis Bu Retno. Nah monggo Bu Retno bisa dijawab tips-tipsnya bagaimana ya biar lolos ISBN atau mungkin ada linknya ke sana. Saya yakin tidak hanya di SD Udarinas saja, pastinya juga di sekolah Bapak Ibu guru yang lain sudah ada produknya, tapi mau dibawa kemana ini? Nah ini juga salah satu forum untuk berbagi praktik baik juga ya Bu Retno ya. Monggo Bu Retno. Terima kasih Bu Ulfa. Jadi memang kita itu bisa mengurus sendiri ISBN kita secara online. Tapi selama saya menerbitkan buku, saya itu bekerja sama dengan sebuah penerbit yang kebetulan di awal pandemi itu mengadakan BIMTEK kepenulisan buku. Nanti kalau Bu Ulfa Nursa nanti habis ini saja saya beritahu. Tapi untuk istilahnya kenapa saya memilih penerbit ini, karena di awal saya juga kebingungan seperti Bu Ulfa. Ini
sudah dimintai dana dan saya nggak punya duit gitulah intinya. Nah, kemudian saya memilih penerbit ini dengan alasan dari saya mengurus sampai ISBN itu gratis. Makin mawon di balik layar saya beritahu, jadi tidak enak kalau saya di sini nanti dikira apa namanya promosi. Ini Bulfa mangke setelah ini kita bincang sejenak. Jadi Bapak Ibu ISBN itu sebenarnya gratis sampai ISBN-nya. Kecuali kalau penjenengan saya pengen mencetak buku itu baru mengganti istilahnya ya biaya cetaknya gitu. Aslinya begitu. Mekaten Bu Ulfa, nggih matur suwun. Terima kasih sekali lagi Bu Ulfa dan juga Bu Retno telah menjawab pertanyaan dari Bu Ulfa terkait dengan ISBN yang pastinya banyak cara gitu ya, nanti bisa langsung berkomunikasi langsung via pribadi gitu ya dengan Bu Retno bagi yang memang membutuhkan. Bapak Ibu yang kami hormati, umpan balik dari literasi dan juga dari lingkungan hidup juga sudah untuk ketika narasumber kita. Sebenarnya saya yakin panjenengan masih banyak pertanyaan atau memberikan masukan, tetapi karena memang waktunya terbatas, jadi mohon maaf untuk sesi pemberian umpan balik berupa pertanyaan atau masukan kami tutup sekian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kami mohon berkenan untuk memberikan evaluasi dari ketiga narasumber yang telah berbagi praktik baik tadi berupa penempelan sticky note yang ada di belakang. Di belakang ada papan Bapak Ibu. Di belakang itu ada papan, di sampingnya ada poster dan juga rubrik penilaian. Nanti panjenengan akan mendapatkan dari rekan PP kami stiker berupa lingkaran, panjenengan nilai untuk Bu Danti, Bu Dina dan Bu Retno itu mendapatkan apresiasi sebelah yang mana. Monggo, minta tolong rekan-rekan untuk menempelkan. Bapak Ibu undangan bisa bergeser ke belakang. Ya terima kasih papan. Sebelumnya ini Bu Retno ya tadi belum sendiri menampilkan. Silakan diangkat saja Bu untuk buku-bukunya. Ini gambaran dari Megan, jadi dia manual, gambar manual, gambarannya seperti ini. Yang saya dibantu seperti ini, dipegang denganmu. Terus kemudian saya beri ceritanya, ini sudah menjadi sebuah cergam seperti ini yang sudah beri ISBN. Seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini sudah beri ISBN. Ya, beberapa bulan yang lalu, terus ini saya bawa sebagai karya saya dan Megan karena kami berkolaborasi. Dan ini yang jauh, nama saya ada di depan sebagai penulis dan Megan ada di sebelah sini sebagai ilustrator. Jadi saya bilang, anak-anak yang lain mari kita kembangkannya. Ini contoh temanmu, Megan sudah bisa berkarya. Dan ini kalau kalian cek di ISBN online ya Perpusnas, nama Megan muncul di situ bersama dengan Bu Retno. Demikian, terima kasih. Luar biasa, dan kolaborasi antara guru dan murid gitu ya untuk menghasilkan produk yang luar biasa. Itu adalah inspirasi yang nyata karena ada benar-benar ada produknya seperti itu. Sekali lagi monggo Bapak Ibu berkenan untuk jumeneng berdiri untuk ke belakang ke arah poster untuk memberikan penilaian kepada ketiga narasumber. Yang sebelah kiri itu adalah narasumber pertama Ibu Yudanti dari SMK N3. Monggo Bapak Ibu monggo jumeneng berdiri. Di belakang rekan-rekan kami akan membagikan sticky note. Monggo ada 4 warna sticky note Bu Frida ya. Monggo sticky note-nya bebas saja. Bapak Ibu tamu undangan monggo berikan. Yang di tengah itu adalah Ibu Retno, kemudian di kanan itu adalah Bu Dina. Tetap 4 ya, nanti akan evaluasi tempatnya terlebih dahulu. Siap, monggo.
Indonesia pastilah hebat. Tepuk tangan.